Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Strategi Bisnis Manajemen. Di pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 4 ya. Dan saya harapkan kita bisa memahami dari apa yang akan disampaikan pada video berikut ini. Mari sama-sama rekan-rekan mahasiswa ya, kita simak video berikut ini. Baik, di pertemuan keempat ini ya, saya akan membahas pengembangan kemampuan konsep atau metode kasus dan audit strategi. Nah, ini kemampuan konsep dalam bisnis ya. Pada abad ke-20 ya, di era industri-industri raksasa menguasai pasar dunia dan zaman di mana peluang datang dan pergi dengan cepat ya. Kebutuhan akan inovasi dalam strategi atau konsep bisnis perusahaan perlu mengimbangi kecepatan zaman. Ya, sekarang kita sudah banyak lihat ya, sudah banyak tahu banyak sekali inovasi-inovasi ya yang diciptakan ya, konsep-konsep bisnis yang dibuat gitu. Ya, tentu harus perlu mengimbangi kecepatan zaman juga yang cepat berubah. Konsep bisnis continuous improvement yang digunakan pada era abad ke-20 dinilai tidak dapat mengimbangi dengan perkembangan zaman. Hal ini ditunjukkan pada tahun 1991 hingga 2001, dari 284 perusahaan, hanya 25 perusahaan saja yang dapat menghasilkan top quartile returns untuk 5 tahun selama kurun waktu 10 tahun. Nah, hal ini dikarenakan strategi atau konsep bisnis yang digunakan sudah usang atau inovasi non-linear. Dia diperlukan, sudah usang ya, jadi inovasi non-linear diperlukan sebagai satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari keadaan ini. Ya. Nah, inovasi ini disebut juga inovasi radikal. Inovasi ini berfondasi pada peningkatan kompetensi inti bisnis dan strategi fisik atau aset. Nah, inovasi dalam strategi atau konsep bisnis menandai masuknya era revolusi dalam pasar dunia. Nah, era revolusi pasar dunia membawa harapan dan peluang bisnis yang baru bagi perusahaan. Ya, perkembangan teknologi memungkinkan bagi perusahaan kini untuk bekerja berdasarkan visi atau imajinasi mereka akan masa depan dan bukan lagi mereferensi ke masa lalu. Nah, realitas virtual dan global search engine ya telah mewujudkan timeless dream bagi semua pelaku bisnis. Nah, ini menurut Gary Hamel dalam bukunya Leading the Revolution 2002 mengatakan inovasi konsep bisnis meliputi 4 komponen utama ya, yaitu ada strategi inti atau core strategy ya, komponen di mana perusahaan memilih strategi untuk bersaing di dalam pasar bisnis. Nah, komponen ini terdiri dari misi bisnis, lingkup pasar atau produk, dan dasar untuk diferensiasi. Contoh, ya, misi bisnis Rip Curl Internasional adalah untuk merancang produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan peselancar di seluruh dunia. Nah, sumber daya strategi, ya, sumber daya yang spesifik, keterampilan dan proses yang tersedia hanya untuk perusahaan tersebut merupakan apa yang disebut sebagai sumber daya strategi. Nah, itu sumber daya seringkali penting untuk pelaksanaan strategi inti ya. Nah, ini pelaksanaan pemeriksaan audit ya. Nah, bagian akhir dari proses manajemen strategi. Nah, ini termasuk bagian ya dari proses manajemen strategi. Adalah proses evaluasi strategi atau audit manajemen ya. Nah, komponen ini memberikan umpan balik atau feedback kepada pengambil keputusan ya mengenai apakah semua rencana kerja dapat diimplementasikan sesuai rencana. Nah, jadi ini memberikan umpan balik ketika sebuah perusahaan ya ingin melaksanakan pemeriksaan audit itu ya. Nah, jadi apakah nih bisa semua rencana kerja dapat diimplementasikan sesuai rencana gitu? Atau mungkin perlu adanya perubahan rencana? Ya, memang di sini menjadi pembahasan yang detail ya, karena rencana kerja dengan implementasi sesuai rencana itu kan perlu kajian yang lebih dalam lagi gitu ya. Nah, penekanan audit manajemen adalah pada proses manajemennya ya, khususnya pada prosedur perencanaan ya, organisasi
dan pengendalian aktivitas yang dipilih untuk diaudit. Ya, jadi memang dari sini ya kita lihat ya, prosedur perencanaan, organisasi, dan pengendalian aktivitas yang dipilih untuk diaudit. Nah, dia bisa dilihat di sini bahwa pelaksanaan pemeriksaan audit ini cukup penting sangat penting ya bagi perusahaan. Nah, penyelidikan yang akan dilakukan ya, data yang akan diuji dan teknik yang akan diterapkan akan bervariasi tergantung organisasinya ya. Meskipun demikian, pekerjaan ini tetap perlu dilakukan secara profesional. Nah, tahapan pelaksanaan pemeriksaan strategis atau audit pada umumnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada usulan dan pengenalan. Nah, sebelum tahap audit dilakukan, auditor dan manajemen perusahaan sebaiknya dipertemukan dulu nih ya untuk menciptakan hubungan yang baik. Nah, dalam kesempatan itu, auditor dapat mengetahui tujuan perusahaan secara keseluruhan untuk menilai tiap aktivitas unit atau fungsi dalam organisasi perusahaan. Ya. Yang kedua, ada survei pendahuluan. Nah, pada tahap ini, auditor melakukan penilaian pendahuluan atas aktivitas yang akan dinilai. Hasilnya adalah berupa informasi mengenai fungsional perusahaan untuk memonitor kinerja perusahaan. Yang ketiga, penelaahan yang lebih rinci. Setelah aktivitas fungsional yang akan diaudit diidentifikasi, selanjutnya ditentukan kriteria kinerjanya. Puncak tahap ini adalah merumuskan dan mendesain program kerja yang rinci untuk audit yang lebih mendalam. Program kerja tersebut termasuk menentukan teknik audit khusus yang akan dipakai. Selanjutnya ada pengujian detail. Pada tahap ini akan ditentukan kemutakhiran, ya, kelengkapan, dan akurasi data. Tujuan secara keseluruhan adalah mengidentifikasi area yang akan menjamin perhatian manajemen. Selanjutnya pengembangan dan penelaahan temuan audit dalam menilai kinerja operasional. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan standar operasional atau kriteria penilaian. Selanjutnya adalah pelaporan ya. Keberhasilan pemeriksaan manajemen tergantung pada mutu laporan yang dihasilkan. Laporan pemeriksaan manajemen adalah alat formal untuk memberitahukan manajemen puncak tentang temuan auditor yang signifikan serta rekomendasinya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, setelah audit, tujuan penelaahan tindak lanjut adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dimasukkan dalam laporan audit benar-benar telah dilaksanakan. Ya. Nah, apabila manajemen tidak melakukan tindakan korektif yang dimaksud, carilah penjelasan mengapa manajemen gagal melakukan hal itu. Baik, untuk pertemuan keempat ya, saya cukupkan. Mudah-mudahan materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.